wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CSI Curhat Sebelum Imsak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. jauh-jauh dari Duren Sawit. naik motor pagi-pagi, ya kan? Bener. Harusnya dia diundang di episode hutang. Ya, iya tuh harusnya tuh. Kenapa kok baru-baru malah sekarang? Tapi gua bakal setiap hari teman-teman. Jadi nanti kita ketemu setiap hari di sini. Sampai malam takbiran. Bener, masalah hutang bisa diulang lagi ya. Diulang Bang? lagi. Udah lagi pembahasannya. Nah, kita pagi hari ini bakalan ngebahas masalah laki-laki harus punya hobi. Ya, tanda tanya tuh. Ya. Ya kan? Kalau dari laki-laki mah kita pasti jawabannya memang sebaiknya punya hobi gitu. Tapi kita tanya dulu dari sisi ibu-ibu nih, dari sisi perempuan yang biasa mengayomi laki-laki dan ada yang bisa nerima hobi suaminya, ada yang juga nggak bisa gitu kan, ngedumel aja kerjaannya mulu gitu kan. Nah, dari sisi ibu nih, Ya, betul. laki-laki harus punya hobi gak? Tergantung hobi apa dulu. Kalau misalnya laki-laki atau suami punya hobi mainin perempuan, ya nggak bisa, nggak boleh. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa jadi pekerjaan itu. Terus Ya iya, kan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Iya. Nah, kalau dia hobinya mainin perempuan, apaan kerjaannya dong berarti? karena udah nggak ada kerjaan, makanya dia kayak ya udahlah main perempuan aja gitu. Udah saking diem dia mau ngapain. Ya Gitu. ampun. Cuman itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya hobinya dia positif, selama positif, aku rasa perempuan ataupun istri juga memperbolehkan gitu. Harusnya memperbolehkan gitu. Selama positif, selama nggak ganggu waktu dan uang belanja tiap bulan Aman, lancar. Sebenarnya ya kan, yang penting gitu aman Iya kan. bener. Yang penting transferannya masuk tanggalnya, Nah. tidak telat. Tidak telat, tergantung Menurut juga. Kaisa gimana? Kalau laki-laki atau suami, menurut Kaisa harus nggak sih punya hobi? Ya haruslah punya kesenangan pribadi lah. Dari kecil kan kita udah sukanya main apa, Oke. motor-motoran atau mainan, sampai ke bawah mungkin, gede atau tembak-tembakan kan suka Ya. sampai Ya. kita nyimpen atau koleksi senapan-senapan kayak Mas Parto gitu kan ada kan seperti ya. Kayaknya asal ya tadi sesuai kita kebutuhan sekunder apa primer sih kalau kebutuhan yang pribadi banget itu mati buat keluarga. Pribadi ya primer. Primer ya kalau itu sudah semua kebutuhannya terpenuhi ya Ya. apa salahnya gitu kita punya. Sandang, pangan, papan udah terpenuhi aman. Iya. Baru sekunder. Sekunder. Nah, ini jatuhnya sebenarnya kalau hobi tersier. Iya, Iya, makanya kalau ada semua tersier. kebutuhan tadi udah terpenuhi. Nah, Iya. gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan ada orang-orang yang maksain punya hobi, tapi nggak mikir gitu. Misalkan hobi motoran, belanja motor mulu ya kan. Iya. Tapi keluarga makan di rumah susah, Nah, gitu itu kan. juga. Ya kecuali kalau dia beli motor banyak, ujung-ujungnya buat disewain buat ojek online sih mungkin itu Bisa. ada manfaat, Ada ya kan. faedahnya. Nah termasuk Isa nih, Isa kan koleksi motornya banyak banget. Kenapa Sa koleksi motor Sa? Iya awet, jadi awet aja koleksi motor tuh. Kalau saya kan motornya motor agak-agak Tua. motor tua ya, motor kuno gitu. Terus pada awalnya suka karena pengen beda aja. Motor-motornya kayak begitu, kayak orang ini motor buatan mana nih? Motor apa nih? Kayak gitu loh. Awalnya kayak gitu. Terus ternyata kalau bukan bosen ya, tahu ada temen datang ke tahun bengkel, oh ini kayak buat gua aja deh, buat gua deh. Ternyata tuh saat temen pengen itu harganya udah nggak sama saat kita beli gitu. atau bikin, pas Lebih bikin. tinggi Lumayan. udah pasti kalau motor tua tuh gitu. Kalau kita beli motor baru, kalau Pasti turun. Pasti turun. Bedanya di situ. Oke. Oh, Menguntungkan. Iya. menguntungkan ya gitu. Bener. Nah kalau ayah kira-kira Tapi hobinya jangan, apa sih? pakai ditanya. Wih sekarang episode spesial nih karena udah ada iringan musik gitu kan dari Mas Yas Tolong dipen. Caraka, namanya Yas Caraka. Kalau ayah kira-kira hobinya apa? Kalau Ada ayah, mungkin. kalau- Kaisa kan motor Ini udah jelas sih pada digantungnya apa nih di atas nih sepeda nih. Nggak kelihatan deh. Gak pernah dinaikin bareng ya sob? Hobi sepeda, udah hobi sepeda dari dulu sih gitu, sama mainan. Tapi biasanya kalau hobi-hobi yang ayah lakuin sebenarnya berhubungan dengan kelemahan ayah zaman dulu gitu. kelemahan
Hobi ayah beli sepatu misalkan. Dulu ayah pakai sepatu susahnya minta ampun. Sekolah pakai sepatu cewek ya kan. Akhirnya diganti sama Allah. Nih sekarang lu bisa beli sepatu, bisa koleksi sepatu misalkan gitu. Sepeda juga sama. Dulu ke sekolah jalan kaki, pengen banget punya sepeda, pengen banget bisa main sepeda sama yang lain segala macem. Akhirnya dikasihnya sekarang gitu. Motor nggak terlalu lah, nggak terlalu suka banget gitu loh. Kalau sepeda mah udahlah gila gitu. Itu paling kan sepeda. Ya benar. Nah Kak, kalau Kaisa ada berapa motor sekarang Kaisa? Yang Kaisa yang udah dibangun, udah di 7 lah Pak. 7-7-nya tua semua itu. Tua semua sampai kualat saya kadang-kadang nonton ngabisan bensin karena kan nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada apa namanya tuh bensin itu apa sih? Nggak ada itunya lah pokoknya. Termometer. Bukan termometer dong. Speedometer bukan buat speedometer kecepatan. Dia nggak ada gitunya. Ya pokoknya itulah fuel. Kalau motor antik tuh nggak ada ya? Dia ada. Biasanya ada, tapi Kaisa nggak bikin. Ada sebagian yang ada yang nggak Bayu. Jadi kayaknya Isa juga karena udah punya 7 motor tua nih. Terus kondisinya lagi begini, akhirnya tinggal satu. Tinggal satu. Enggak, Isa katanya memutuskan untuk memasukkan 7-7-nya ke panti jompo. Karena udah terlalu tua banget udah ya. Terlalu tua gitu. Dan itu semua 7-7 tersebar kan sob di mana-mana sob. Iya, sebar. Ditaruh di tempat temen gitu. Di bengkel teman gitu. Karena kan kalau motor tua tuh ada kayak acara bukan jambore gitu loh. Jambore di daerah mana gitu kan mendesak terus pulang harus buru-buru nggak dinaikin lagi, ya udah taruh situ aja. Ntar dibawa lagi, anak-anak motor begitu. Tapi kadang-kadang ada yang rese juga gini, bukan rese maksudnya gini. Gua sepedaan misalkan gitu. Ada juga beberapa teman-teman sepedaan yang mereka beli sepeda aja itu harus sembunyi-sembunyi sama istri. Betul. Nggak ngomong dan segala macem. Nah itu jangan sampai kejadian gitu. Karena pernah juga gue diceritain nih, ada temen gue daerah Jogja itu namanya Mas Panji kalau nggak salah. Nah itu diceritain waktu bareng sama Ayu kita ngobrol gitu. Jadi dia bikin sepeda, ngerakit sepeda, itu harga total harga sepedanya itu sekitar 25 jutaan gitu. Terus tiba-tiba istrinya ketemu sama dia terus ngeliat ada sepeda baru, dia tanya kan, "Ini sepeda baru ya?" Iya. Mahal berapa? Murah. Dia bilang 2 juta. Oke. Dia bilangnya 2 juta gitu kan. Oke, murah 2 juta. Set. Besoknya dia berangkat kerja, terus pulang kerja sepedanya udah nggak ada. Ditanya dong sama suaminya nih, si Mas Panji nih. Kalau nggak salah ditanya ke istrinya. Sepedaku mana? Aman, tenang. Udah aku jual. Hah? Dijual? Dijual berapa? Untung. Kamu bikinnya berapa? 2 juta. Aku jual 3 juta. Untung kan 1 juta. Wah. Nah, bye-bye itu yang bahaya. Jadinya kualat. Nah, kalau kita tanya Kaisa, kalau Kaisa pernah nggak? Nggak pernah. Kali nonton nih. nggak pernah. Jadi nggak bisa disembunyiin juga ya, motor itu nggak. Saya kalau daripada ntar nggak dikasih lagi, saya touring nggak dikasih, beli motor nggak dikasih, lebih baik saya jujur. Oh, oke. Iya. Nggak pernah misalnya bangun dulu nih, terus nanti pas sampai rumah ditanya, itu baru iya ini. Oh enggak, belum pernah, belum. Oh, belum pernah. Mau dong. Enggak. Nah kalau iya? Enggak lah. Oh. Orang beli sepeda juga pasti sama bunda, gimana ceritanya? Oh enggak. Enggak lah. Ya, benar. Beli sepeda, beli sepeda, beli sepatu, beli apa yang nggak sama bunda? Sekarang saya tanya. Kartu juga yang megang bunda. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tahu berarti. Mobile banking juga dia tahu pinnya. Nah kalau gue beli apa-apa ya kan ketahuan, pasti langsung dicek. Nah buat teman-teman yang nonton di rumah nih. Live streaming kita pagi hari ini yang punya pengalaman, yang punya cerita tentang hobi yang seru-seru segala macam bisa sharing langsung ke kita ke nomor 08 144 kali 44 578. Nah, sharing-sharing deh cerita-cerita. Jangan cerita-cerita sedih, kita butuh cerita yang bersemangat. Kalau hobi, kesenangan kan sebenarnya nggak harus bareng sih kalau. Betul. Ya. Betul. Di gua nih ada sedikit jeleknya sih kalau cerita hobi nih. Jadi ya ke arah sini sih mudah-mudahan lebih baik kan. Kalau dirimu kan kalau main sepeda pol nih, sepeda dari jalan raya, gunung semua ada, dari yang kelas ini ada. Nah, gua ada lagi hobi yang bukan barang nih. Apa tuh? Apa tuh, Kak? Gue bisa dibilang jika alkoholik kan. Jadi gue juga pola-pola nih kalau lagi seneng begitu, ya sampai nggak jelas pulang jatuh gitu. Sebenarnya nggak boleh ditiru tapi ya
Kan hobi kan tadi kan. Oh itu jatuhnya hobi ya Sob? Bukan Jatuhnya udah kebutuhan ya? hobi. Aku ngeliatnya kalau kamu tuh kebutuhan Sob. Jatuhnya bukan hobi. Kalau hobi tuh apa ya, bikin seneng sih. Harusnya hobi tuh bikin seneng Ya ya? itu senengnya tapi nggak sadar. Nggak tahu kalau itu seneng jadinya. Iya benar, itu akhirnya bikin senang Kak Isa, tapi akhirnya menyusahkan. Itu Iya, tidak buat menyusahkan. istri. Menyusahkan dia. Buat dia sendiri juga nyusahin sebenarnya kan? Berapa kali tabrakan dan segala macem. Iya benar, berapa kali. Nah itu bahaya, Jatuh. itu bahaya. Iya, jadi Itu hobi-hobi yang berupa barang itu sebenarnya lebih ngeri juga sih kan, orang nggak bisa lihat, Iya. orang istri maksudnya nggak bisa tahu. Iya. Betul. Tapi bener juga kata Isa, ada hobi-hobi yang memang tidak berhubungan juga dengan materi, misalkan Iya. hobi ngutilin barang. Iya. Iya dong. Ada itu jatuhnya ada yang hobi Iya, juga oke, kan. iya, iya, betul. Hobi ngata-ngatain orang. Iya. Hobi ngomongin orang. Itu bisa jadi hobi, Hobi juga koleksi nomor asrama putri. Sering kan ada aja pasti hobi. Bener-bener banyak Ada hobi-hobi macam. aneh tuh, banyak. Boleh kalian ceritain ke kita di telepon kita. Jadi semua hobi apapun itu boleh kalian ceritain. tuh. Oke, ada yang telepon nih. Oh udah ada. Widih, Cewek. fotonya, posenya nggak banget, begini nih sep, kepoon, ya Allah, manis banget. Itu hobinya begitu, deket sama pohon. Pohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Erlangga di Bandung. Era. Siapa? Erlangga. Erlangga. Di Bandung. Apa Kareba? Bukan. Bandung. Besar itu. Erlangga, Iya, masih ada hubungan saudara sama aerobik? Aerobik. Umur berapa? Enggak. 18 tahun. 18 tahun. Wow. Wah, berarti ini kayak Udah. dari umur sih hobinya banyak nih. Iya masih muda soalnya. Dia udah Enggak, Apa? udah sahur. Udah, ini baru beres. Oh, baru beres. minum dulu Ki. Ya jangan dong, ini udah telepon masa di. Angga mau cerita apa? Punya hobi apa enggak? Hobi ada main bulu tangkis. Keren. Pakai Terus? Bulu tangkis, terus nonton Persib ke stadion. Oke. Bobotoh dia, Viking. Oh, bola dong berarti dong. Iya, Oh, Tapi karena udah punya pacar. Nah, udah itu juga punya hobi pacar. juga tuh. baru putus. Aduh, hobi ya putus. bukan Oh, gitu, bukan. bukan dong. Iya, jangan-jangan. Putusnya karena hobi. Hobi. Beneran. Putusnya gara-gara hobi. Iya, gara-gara hobi, karena Hah? dilarang untuk nonton Persib. Oh, ini menarik nih, ini menarik Menarik. nih. Baru Jadi- kita bahas kan, kadang-kadang laki-laki punya hobi, pasangannya bisa aja melarang atau itu bisa aja juga support. sih. Bisa kalau istilahnya kalau udah suami istri bisa jadi berantem. Bisa jadi berantem. Ini kalau pacaran bisa putus. Bisa putus. Ceritain dong nggak sampai akhirnya lu bisa putus Putus. gara-gara lu hobi nonton bola. Kenapa? Gara-gara kan dia ngelarang, nggak bisa ngebagi waktu. Sedangkan ini hobi saya. Maka kalau kamu cinta sama saya, cintai hobi saya. Idi. ya Bang. Bener juga sih. Gokil. Ngomongnya kayak umur 81 ya, kayak dibalik gitu ya. Harusnya ceweknya ikut ya nonton bola ya. Iya, iya. Cewek lo emang nggak suka nonton bola? Iya. Oh. Beda. Sukanya apa dia? Bulu tangkis. Harusnya sama dong. Nonton, bioskop atau apa. Oh, kayak yang kekinian dia. Oh hobinya nonton. Ah itu mah sebenarnya bukan hobi. Masa nonton hobi? Nonton mah kayak rekreasi doang gitu. Masa lu nggak tahu hobi mantan lu apa? Hobinya itu itu main-main kemana, Oh my God. puncak gitu. Oh, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan hobinya. Nah, lu ikutin nggak pas dia jalan-jalan, lu ikutan apa enggak? Mungkin dia ngerasa nggak terima ketika lu punya hobi, dia punya hobi, lu nggak mau ikutan sama dia. Benar. Tapi kan di sisi lain dia harus bisa menerima hobi saya, dan saya pun bisa mengikuti hobi dia. Nah, lu udah ngikutin hobi dia apa belum? Udah, Udah muncak. tapi dia belum. Udah pernah, tapi dia nggak pernah ya untuk
untuk hobi saya. Oh. Alasannya kenapa? Alasannya gak suka banyak orang, sedangkan kita jadi orang tua harus berbaru, harus bersosial, betul nggak? Oh, dia sukanya nyepi di puncak, kosan ya. Iya, itu kan iya. udah. Enggak, maksudnya kan stadion kan rame, so nonton bola Iya, pasti benar rame. juga sih. Mungkin dia pengen punya stadion sendiri, jadi ketika nonton pertandingan cuma mereka berdua gitu. Oh, bisa. Atau enggak, mestinya harusnya lu ajak pada saat pertandingan berlangsung, lu ajak nontonnya di kamar mandi berdua. Kan sepi tuh, nggak ada orang. Ya kan? Harusnya lu ajak gitu. Nah, berarti kalau lu sendiri sebagai laki-laki pengennya ketika lu punya hobi, cewek lu harusnya gimana? Harusnya dia bisa mengikuti hobi saya, dan saya pun akan memberikan dia pembelajaran bahwa ini hobi saya yang harus kamu pelajari dan kamu harus ikuti. Idih, hobinya harus dipelajari loh. Iya. Agak berat ya, tapi ya bisa. Iya, tapi pertanyaan gua adalah kalau misalkan lu ketemu sama wanita gitu, perempuan yang bener-bener lu sukai gitu, dan terpaksa lu harus mengenyampingkan hobi lu, menghilangkan hobi lu mau gak? Oke, kalau dia bisa menghargai saya bisa mengikuti. Gila nih, lu kayaknya usia lu muda tapi kayaknya arwah yang di dalam tubuh lu tua banget dah. Lagi. Oke. Ada nggak? Tapi gimana? Dari Mungkin cewek lu males kalau lu nonton bola, lu bareng kali sama teman-teman cewek yang lain gitu. Atau teman-teman lain kebanyakan. nggak pernah waktu stadion kita pun harus bisa menghargai pasangan kita sendiri. Idih. Berat. Luar biasa ini. Gua pas lu ngomong gua ngebayangin sambil gua ngeliat foto WhatsApp lu tuh kayaknya lu ngobrol sama kita tuh lagi santai gitu, lagi nyender di pohon-pohon gitu kan. Ya Allah, ya Karim nih. Nih kita kasih lihat nih. Nih. Tuh. Lagi senderan Ayo di pohon. fokusin. Ini keren nih. Cih, sedap. sedap banget gaya lo, Gak keren banget dah. Puncak tuh. Oke, Gak, kalau gitu terima kasih ya buat cerita-ceritanya ya di Curhat Sebelum Imsak ya. Iya. Sehat selalu, selamat berpuasa. Semoga bisa nemuin pasangan yang bisa mengerti hobi lu dan juga akur-akur terus, oke? Betul. Sampai ketemu di stadion nanti kok. Jadi Iya. saran gua sebelum lu jadian, lu harus pastiin dulu sukanya tuh cewek apa, biar siapa tahu bisa nyambung gitu loh. Jangan jadian dulu baru berantem, oke? Thank you ya, Gak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kaisa juga hobinya kan juga sama kan Kaisa? Nonton bola. Nonton bola juga kan? Tapi belum pernah ajak juga sih, Ayu. Oh, belum pernah? Belum pernah. Oh. Kalau nonton Persebaya belum pernah ngajak Ayu. Kalau nonton timnas sudah pernah. Oh, Oke, oke. Tapi mau kan? Tapi mau. Gitu. Tapi Emang mau. Kalau rata-rata kalau bunda nih ya, kalau selalu diajak ayah misalnya ayah mau sepedaan kemana gitu, mau sepedahan, terus misalnya ayah bilang ikut. Nah kadang-kadang aku sebagai istri tuh nggak mau ikut karena biasanya tempatnya tuh tidak ada kan untuk kita yang menunggu tuh nggak ada, Iya. tempatnya nggak ada. Terus habis itu dia sepedahan, kita nggak ngerti kita mau ngapain Iya. gitu. Oh, berarti besok-besok ayah ajak bunda sepedaan di halte. Halte kan ada tempat tunggu tuh. Coba kadang mau itu berarti perempuan atau istri itu gara-gara menghargai dan menghormati aja ya Bu Ayu pasti ya. Berarti terpaksa dong kalau kayak gitu. Ya enggak juga. Cuman ya mengibaratkan bunda lagi mengantar anak. Cuma udah gede, udah tua, kurang ajar banget ya. Oke, ini dari foto kayaknya MC kawinan nih. Pegang mic soalnya dia. Pakai baju batik, pakai kacamata, rapi banget. Oke, kita lihat. Nyanyi ya. Oh, nyanyi? Nyanyi enggak gitu. Kita langsung cek. Assalamualaikum. 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 Kepencet kayaknya dia ya. Assalamualaikum. Tuh kan. Oke, kita. Nah, ini foto anak kecil. Jangan-jangan foto anak yang tadi yang barusan telepon. Bukan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wah. Adem. Kita hampir lupa passwordnya. Iya. Passwordnya. Kalau kita bilang curhat sebelum imsak, sebelum dong jawabnya gitu ya. Curhat sebelum imsak? Dong. Sebelum dong. Sebelum dong. Nah, sebelum lu curhat, kenalin dulu lu siapa di mana, bro? Diki dari Palembang. Diki Wong gitu. Palembang. Wong gitu. Iya. Mainin dong keyboardnya dong. Yang main keyboardnya juga orang Palembang soalnya nih. Kalau Palembang tuh 2 jam lebih cepat gak sih? Iya. Enggak sih, nggak sama ya? Palembang tuh sejam lebih cepat ya? Sama ya? Kok oh lebih Sama. Oh sama. Samu. Nah. Iya, sama jamnya sama. jamnya sama. Oh Diki, sudah berkeluarga belum? Udah bang. Oh ini foto anak lu nih yang di WhatsApp nih. Iya benar. Wah, nah ini seru nih kalau tadi si Erlangga tuh masih 18 tahun, putus sama pacarnya karena pacarnya tidak nggak mendukung mengerti hobinya. dia. Nah kalau lu nih, hobi lu apa? Ya sebagai suami kan. Kalau gue hobinya masak. Wow, chef. Ya kan? Gokil. Masak air apa? Ya masak Iya kan? air kan semua juga bisa dong. Masak apa? Jadi gue hobinya masak emang dari dulu. Masak. Jadi setelah gue lulus sekolah gitu, gue tuh jurusannya otomotif gitu. Hah? Jurusannya otomotif. Iya, Hobinya masak? hobinya masak. Iya. Oh, Gokil. jadi masaknya di atas bureng, di atas itu bisa kan bisa. Taruh knalpot ya kan? Percikan apinya dari busi. Bisa sob. Kalau enggak telur dipecahin taruh aja knalpot Iya, lama-lama juga panas. jadi sendiri. Iya. Ini keren juga loh. Sekolahnya otomotif, hobinya masak. Wah, istrinya Jangan-jangan beruntung pekerjaannya banget menjahit baju Anda. nih. Ini kalau ini pasti hobinya didukung sama istri sob. Oh iya, Tinggal ongkang-ongkang istri. Masakin Pak. bener gitu Dik. Hobi lu didukung istri banget berarti karena hobi masak. Pasti dong. Ini sahur tadi yang masak siapa nih? Sahur yang masak siapa Dik? Kalau yang masak, bareng kita masaknya. Oh, makan bareng ya kan habis itu. Ini enak banget loh, masak bareng, makan bareng, Ya kan? tapi nggak tidur bareng kan sama istri. Kalau saya sih, tetep dong itu. Oh iya benar. Sob. Emang Erlangga tadi. Terus kalau lu gimana? Kalau gue sih, emang gue koki sebenarnya. Oh, ikan. Bukan dong. Koki. Bukan sih. Lukman. Chef. Oh chef. Emang kerjaan lu chef? Emang kerjaan saya chef. Oh. Dari berawal dari hobi ya. Dari hobi, bermula dari hobi, dan itu jadi suatu job buat saya. Nggak, pertanyaan gua. Dunia otomotif yang lu dapetin pada saat lu zaman sekolah, akhirnya kepake gak sekarang? Kepake. Bisa naik motor, nyetir mobil kan itu otomotif juga. Iya, kalau motornya rusak yang benerin dia sendiri. Oh iya itu, nggak maksudnya sama kerjaannya. Sama kerjaan lu kepake gak akhirnya apa yang lu dapet tuh tentang otomotif waktu sekolah? Ada kelistrikan. Kelistrikan. Tadi otomotif sekarang listrik. Ini STM banget nih. Nggak, lu hobi masak dari umur berapa sih sebenarnya, Dik? Kalau hobi sih dari umur gua lulus itu 18 tahun. Dari Sama ya. Tuh Erlangga dengerin ya, punya hobi dari 18 tahun yang bisa bikin lu akhirnya bekerja karena hobi lu. Iya. Gitu. Nah, sekarang Mas Diki umur berapa, Mas? Saya kerja karena hobi saya itu. Jadi sampai sekarang udah hampir 30 tahun saya kerja jadi chef. Sudah di salah satu perhotelan begitu. Sekarang alhamdulillah dari hobi dan itu jadi sebuah job yang menarik buat saya gitu. Wah, keren. Hobi yang terbayarkan nih berarti jadi. Iya. Tapi pernah gak ketukar gitu? Harusnya lu masukin kacang polong ke panci, yang lu masukin busi. Pernah gak gitu? Gila.
Ya siapa tak? Ya. Tapi pernah loh gue masuk Nah. itu handphone gue yang masuk. Lah. Tumis apa jadi handphone? Enggak, kayaknya itu lo berusaha menghilangkan jejak kan dari istri lo kan. Jadi lo berusaha merusakkan handphone lo, ya kan? Nah, Iya. Mas Diki. Jadi Denger, nggak usah dipegangin. ceritanya begini ya. Kan waktu itu gue lagi masakin buat owner nih. Oke. Owner hotel. Ya. Nah, waktu itu dia minta sup asparagus lah gitu. Oke. Ya, terus? Jadi ketika waktu saya aduk-aduk, tuh lagi orderan pada rame tuh dan owner pun minta makanan terus tuh, minta buat dia eating. Oke. Tiba-tiba saya sedikit pusing tuh ya. Wah, yang mana dulu nih? Saya pikiran. Heeh. Terus istri saya nelpon. Dan lu lagi berantem. Tapi pikiran saya tuh cabang 3. Oh. Bercabang 3. Buat owner udah istri saya telepon. Wush. Jadi akhirnya handphone saya nggak matiin, saya masukin di kantong baju, saya sambil masak, saya pegang orderan, saya sambil masak, nunduk, tahu-tahu, handphonenya jatuh ke dalam wajan. Nggak Diki, bilang aja lu sebenarnya lagi ribut sama istri lu, daripada lu angkat telepon tambah ribut, lu cemplungin kan. Atau enggak istrinya nanya, lagi mana? Lagi masak, gak percaya, coba cium baunya. Nah, handphone celupin. Bisa Biar jadi. cium baunya. Akhirnya kecium deh tahu sama istri lu kalau misalkan lu beneran lagi masak. Nih, Ayu mau nanya, tadi nanya Tadi apaan? aku mau nanya, Mas Diki. Kalau berantem nih sama istri, kalau lagi berantem nih sama istri, Mas Diki ngapain? Diem aja. Oh, nggak masak? Enggak. Anak makan apa? Ya kan dia masak. Tapi istri bisa masak dong. Bisa sedikit. Bisa sedikit berarti nggak? Sombong Tapi sekali lebih orangnya. banyak ke otomotif istri malah. Oh lah, ketukar dong. Berarti ketukar dong. Kebalik dong kalau kayak gitu. Diki, nih gue boleh tanya gak, Bro Diki? Si masak itu kan mungkin buat beberapa banyak orang, masyarakat, beberapa kalangan gitu ya. Itu kecenderungannya kan buat wanita gitu. Biasanya gitu, ya kan? Nah, lu sampai punya hobi memasak. Walaupun sekarang jujur chef-chef cowok makin banyak yang terlihat dan segala macam, ya kan? Tapi kan kalau lu dulu umur 18 tahun, udah 30 tahun, artinya itu udah dulu-dulu banget itu kan. Lu berani untuk memilih hobi memasak itu salah satu alasannya kenapa? Selain karena kesenangan. Karena faktor. Faktor apa nih? Faktor dulu sih saya orangnya sih boleh dibilang susah ya Oke. untuk segi kehidupan, Materi, segi oke. ekonomi lah. Ekonomi, gitu lah. ya. Jadi awalnya setelah saya lulus sekolah, saya kerja awalnya tuh jadi tukang cuci piring nih bang. Oh. Dari awal banget nih. Oke, terus? Terus kemudian saya mikir nih, wah kalau saya gini terus gimana nih nanti jadinya? Saya cobalah itu belajar masak, ya kan? Ada tuh salah satu guru sifu lah kalau kita bilang itu dari Hong Kong ya. Ya dia tertarik tuh sama saya tuh. Dia tertarik, dia ngomong lah. Nembak. Dia gimana lah gitu. Ciuman gitu. Ya. Terus akhirnya lo diajarin. Terus akhirnya saya diajarin, lama-lama enjoy juga nih ternyata nih masak. Akhirnya saya tekuni. Malah berhasilnya di Akhirnya situ. sampai sekarang ya hobi. Nah, pertama kali lu bikin makanan, ya kan? Pertama kali lu bikin makanan, berapa orang yang keracunan? Gak ada dong, aman dong, tentram dong. Aman dong. Langsung enak apa enggak lu? Nggak ada yang keracunan. Langsung enak apa enggak? Pada saat lu bikin pertama kali makanan, langsung enak atau enggak? Enggak enak dong langsung. Oh, berarti ada Enggak langsung enak. Kan nggak ngasih tahu dia kali. Berapa lama sampai akhirnya lu jago? 12 tahun. Pas kayak pendidikan ya. Oh iya benar. Pakai pendidikan 12 tahun. 12 tahun itu saya udah pegang beberapa hotel di Palembang. Gokil. Pegang, lagi sana lagi pegang. Itu karena stres, 12 tahun gak berhasil?
Itu kata Isa kan gitu. Lu bilang katanya lu setelah 12 tahun lu baru berhasil untuk megang beberapa hotel di Palembang. Gua kalau megang hotel juga bisa, nggak usah belajar masak. Ada hotel aja gue samperin, gue pegang-pegangin atu-atu. Temboknya. Heeh. Ini gue takutnya lu stres nih ya kan, udah baju compang-camping, lu ada hotel lu pegangin atu-atu gitu. Hah? Jangan-jangan gitu nih Dik nih kayaknya. Mas Dik, spesialis masakan dirimu apa? Apa? Spesialisasi. Yang paling dirimu kuasain lah, the bestnya lah. Oh, the bestnya. Yang dirimu kuasain banget kan ada kan biasanya chef favorit. Ya. Ada. Menu favorit yang biasa dan lu udah jago banget tuh. Menu favorit ya? Ya. Kalau saya sih masaknya lebih ke ini ya, makanan Timur Tengah dan makanan Asia. Oh, keren. Boleh kalau udah selesai masak kirim-kirim ke kita. Nanti setelah corona kirim ke kita ya. Betul. Boleh. Asai. Atau enggak nanti pas kita ke Palembang, siapa tahu berjodoh bisa ketemu. Kalau ke Palembang. Siap. Jadi semuanya. Iya. Dimasakin langsung sama Mas Diki. Sebelum kita tutup teleponnya Mas Diki nih. Menurut Mas Diki, laki-laki perlu hobi atau enggak? Perlu punya hobi atau enggak? Perlu. Alasannya? Perlu, harus itu. Alasannya kenapa? Ya karena kalau menurut saya hobi itu salah satu, kalau saya sih hobi itu salah satu nikmat buat saya ya. Salah satu itulah inspirasi saya untuk kalau dibilang sih hobi itu kalau untuk saya jadiin sebuah harapan saya begitu. Oh, jadi Harapan untuk? biar jadi hobi yang menghasilkan ya? Ya, jadi hobi itu saya bikin itu sebagai salah satu yang bisa saya untuk menghasilkan. Ya. Wah, itu keren. Itu mindset yang bagus tuh, Dik. Maksudnya kalau misalkan kita melakukan sesuatu awalnya mungkin ya tetap senang-senang dulu kali ya, namanya hobi ya. Nggak langsung mindset. Pokoknya gue harus belajar ini, gue harus bersenang-senang dengan ini. Misalkan targetnya adalah bisnis. Biasanya kalau orang yang ngejalanin hobi itu seneng, lama-lama itu bisa menjadi mata pencaharian. Betul. Bener gak? Bener. Karena awalnya niatnya seneng gitu. Dan mungkin laki-laki ketika karena kalau itu hobi, gimana pun caranya, gimana pun susahnya, ya saya tetap enjoy karena itu bukan suatu walaupun itu pekerjaan susah, karena itu hobi, ya saya enjoy masih tetap gitu loh. Jadi nggak terbawa pikiran yang stres begitu jadi. Betul. Karena hobi harusnya menyenangkan ya. Iya benar. Syukur-syukur bisa menghasilkan. Oke. Luar biasa. Thank you ya Bro Diki. Salam buat keluarga. Terima kasih mau sharing-sharing sama kita di Curhat Sebelum Imsak. Sehat selalu. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Oke. Itu tadi kan Emang yang nelfon. Bacain dulu Palembang. deh komen deh. Sayang, dibaca-bacain dulu komennya. Nanti pada Ini lumayan sih, ada yang hobi motor Mas Wen, hobi main game. Nah ini nih, hobi main game tuh di beberapa pasangan, di beberapa ini tuh ngeselin sih, karena kayak semua game. Jadi ada beberapa teman yang punya suami, yang punya suami tuh hobinya main game. Nah kalau udah main game, Allahu Akbar, bisa berantem cuman gara-gara misalnya istrinya manggil, dia nggak dengar, terus habis itu sama istrinya ditelepon. Kalau ditelepon kan berarti kan ganggu. Iya. ke distract dong. Iya. Dan ini juga buat istri-istri yang atau mungkin pasangan-pasangan wanita-wanita yang hobi nonton drakor juga itu bahaya. Sama seperti game. Kok Bunda nengok sih? Ini Ayu cuma ngasih tahu ke perempuan-perempuan yang hobi drakor. ya karena kalau kayak bukan sih, Bunda nggak hobi drakor, nggak hobi, itu bukan Ini buat hobi. perempuan-perempuan di sini yang lagi nonton, bukan Bunda. Kalau Bunda mau kan bukan hobi, kebutuhan kan. Bukan. Yo. Tapi semua orang sekarang lagi fokus ke drama Korea Utara loh. Iya beda dong, Kim Jong Un. Iya, itu maksudnya ada beda. kabar kan gimana Iya, gitu kan ditanya. tapi Simpang ini kan siur. Korea Selatan, Oh, jangan iya. masukin bawa-bawa ke politik dong. Politik. Ada Mas Yoyo. Hobi saya main bola tapi bukan pro, karena main bola berasa banget
ngeyelnya jadi keringetan. Lah lu nggak main bola aja ngeyel yuk. Ada tuh, ada yang live chat juga namanya Yoyo. Dia itu asistennya Hajai. Bajai. Mana lagi sebelum kita angkat telepon dari si MC kawinan ini nih? Ini ada Hobi MC kawinan. voli sama badminton. Nah, jarang-jarang tuh Olahraga. volley tuh. Hobiku renang. Hobi kedua ya nyenengin anak istri. Iya. Hobinya Nyenengin Mas anak Yoyo. istri bukan hobi, kali kewajiban. Tuh denger Mas Yoyo. Wah, Yoyo. Siapa lagi tuh? Hobi, Disebutin namanya. terus Belum sahur loh. Erlangga yang tadi ya. Ya. Terus ada Chandra, hobinya jalan-jalan, nyetir, selain menemukan hal baru juga menghasilkan uang. Oh, dia mungkin kerja di online ya yang Iya. bisa jadi. Andy Sudirman tuh hobi saya. Cari duit, karena kalau nggak keluar cari duit rasanya ada yang hilang gitu. Ya. Ngapain? Emang jatuh duit tuh dicari-cari. Beda lagi kalau emang bener-bener nyari duit itu di jalan nyari duit yang jatuh loh. Itu ada deal. Ada ya? Gue sempet sob. Jadi sempet ke SD dulu, gue tuh ikut mbah di Mauspati, beda lah, beda daerah sama bapak ibu gitu. Jadi karena nggak ada uang saku, saya setiap pulang sekolah setelah tidur siang saya ke pasar. Ke pasar itu, pasar kan udah tutup tuh kalau itu nggak sampai sore gitu kan udah tutup. Ke pasar nyari uang jatuh. Hampir setiap hari loh. Itu serius. Ini ceritaku. Dan itu selalu nemu loh. Entah itu 100 zaman dulu 25 perak kan ada yang gambar burung itu. Pasti nemu. Kan lu bisa beli ini permen. Kayak gitu tuh masih. Itu hobi SD aku pernah. Sampai ngelakuin itu. Hobinya ya sama kayak gue berarti. Kalau Ayah malah nyarinya di tempat sampah. Nggak ada yang nyari duit. Di masa dibuang duitnya dikit. Nyari mainan. Kalau Ayah nyari mainan. Hobi nyari mainan sore itu nyari ke tempat sampah. Ngobrak-ngabrik ke tempat sampah. Siapa tahu ada mainan dari perkotaan yang Iya jalan sendiri. ya sampai ke perkampungan. Hobi baca komentar netizen yang suka berantem di kolom komen. Oh iya itu lagi Ini sekarang Hilda mungkin. nih. Dia benar itu Hilda, itu benar. Ya ada yang telepon lagi nih. Oke, diangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat sebelum imsak. Halo, Curhat sebelum imsak. dengan curhat sebelum imsak. Sebelum dong. Passwordnya gitu dong. Curhat sebelum imsak. Atau Sebelum dong. Sebelum. Bukan curhat. Sebelum dong. Sebelum dong. Gitu. Curhat sebelum imsak. sebelum dong. Kalau dari foto sih ini Nah anak motor nih sob. Anak motor Iya. sob. Soalnya gak fotonya foto motoran. Dengan siapa di mana ini? Ini dengan Dipo ya mas di Tangerang. Wow, Bro Dipo di Tangerang. DJ loh, Dipo. Ya kan? Beda dong, ini Dipoy. Diplo. Gue nggak tahu lagi. Sorry, gue kan bukan anak malam, gue kan kagak paham DJ sob. Halo Ya, bro, Po, gimana, Po? Bro Dipoy, ini kita lagi ngebahas masalah hobi. Lu udah punya pasangan atau belum nih? Mas? Udah punya pasangan belum? Belum mas, masih lajang. Oh, masih kalau boleh tahu lajang. umur berapa, Mas? Mas? Po? Oh, Oh, masukin koin. Mas? ini pakai telepon koin. Boy. Halo? Halo, Mas? Yuk, Ya. Nah, Dipanggil, Mas. Bun. Mas? Halo? Mas? halo, ya. Ya, umurnya Kedengeran berapa? nggak? Umur Kedengeran berapa? nggak? Umur 24 mas. Oh, 24. Seumuran emas ya. 24 karat. Boy, bro, lu umur 24 tahun, hobi lu apa nih? Kalau dari foto WhatsApp sih motoran lah ya. Ya. Iya mas, hobi motor kita. Selain motoran, Halo? halo? Halo mas? Lagi motoran mungkin kali ya? Iya nih, kayaknya sambil motoran nih. Bro, Iya mas, hobi motor. hobi Selain motor? Selain motor, sepak bola mas. sepak bola. Rata-rata emang laki-laki begitu ya, motor, bola. Biasanya sama kayak Isa, dia habis main bola. Hobinya enggak.
Jadi nggak main cewek, tapi motor sama bola aja. Cakep. Ini berarti hobi lu hampir sama kayak Isa nih. Isa juga hobi main bola sama motor. Jadi biasanya dia kalau habis main bola bareng sama kita nyari motor yang agak-agak lengah dikit, masukin kunci T. Bukan dong, kok maling itu. Nah, Sama Tika, tetanggaan juga sih, kalau orang Semboro, Mas Pati. Wah, iya. Oh, kira saya mulai kampung ya. Iya mas. Iya wes. Pernah mondok nang Semboro juga mas. Oh, siap. Gimana, mas? Ini lagi rame beritanya kemarin terkait ada yang kena ya positif di sana. Wes kabeh ngati-ngati ya, andum selamat kabeh sawang sinawang ki. ora apa-apa. Iya mas. Iya. Oke, bro. Selama lu punya hobi, menurut lu pasangan lu menerima gak dengan hobi lu? Sebelumnya pasti lu punya pasangan dong, pacar dan segala macam. Menerima hobi lu apa enggak? Kalau untuk awal-awal sih, gue kenal motor di umur 19 tahun ketika punya SIM. Karena hobi di motor itu kita mengikuti peraturan yang sudah ada. Karena lu suka hobi motor ya lu punya perlengkapan dan syarat-syaratnya. Wah, bagus nih dia. Bagus. Nah, pasangan lu mendukung hobi lu apa enggak nih? Pertanyaan gue itu tadi. Lu jawabnya kemana? Apa tuh mas? Nggak kedengeran. Jadi Kalau pacar gue sih, kalau pacar sih awalnya ya pernah ngerasain putus sih karena dia merasa kayak nggak diperhatiin. Diperhatiin gitu. Lu touring terus kali, lu motoran terus kali. Iya, padahal kalau touring juga selalu fairlight ya kan, jadi dimanapun kita berada dia tahu. Tapi lu pernah ajak gak pasangan lu buat ikutan touring? Enggak mas, katanya kalau naik motor yang gue pakai. suruh bawa motor sendiri. Udah pernah nyuruh dia untuk bawa motor sendiri, lu yang dibonceng. Biar lu tahu gimana pegelnya di belakang. Kayak Ibu Ayu dong harus naik motor sendiri. Bener. Lah, lu kan anak motor nih. Kenapa lu nggak nyari cewek yang juga anak motor? Karena kan lu ya gue sedikit udah tahu lah, maksudnya gue sendiri agak susah kan untuk ikutan touring segala macam karena gue tahu ketika touring itu butuh waktu lama. Terus juga pasti berpisah sama keluarga lama juga ya kan, di perjalanan lama, balik ke rumahnya lama dan segala macam gitu. Itu memang akan susah sekali untuk mendapatkan pasangan yang mau nerima kondisi seperti itu. Tapi kalau misalkan lu dari awal lu memang udah anak motor, harusnya kenapa lu nggak kepikiran untuk nyari juga pacar yang memang anak motor? Atau anak bengkel lah paling nggak? Semua balik lagi konsekuensi mas. Walaupun kita cari pacar sebaik apapun, kalau dia nggak nerima konsekuensi yang kayak melarang hobi gue, ya gue sendiri pun nggak. Ya kalau emang menerima apa adanya ya ente welcome mana ya kan. Tapi kalau emang nuntut beberapa hal, lah ini hobi kalau kita tekunin, apalagi ya seperti Mas Wendy bilang tadi, kalau misalkan hobi bisa menjadikan sebuah pencaharian, itu bagus daripada hanya hobi membuang-buang duit tapi tidak ada manfaatnya mas. Mungkin pasangan lu melihatnya itu, lu hobinya akhirnya cuma buang-buang duit sama buang-buang waktu, tidak menghasilkan, mungkin gitu kali. Betul, tapi kan yang namanya perempuan itu satu sisi mereka cuma butuh bukti. Laki-laki kan ini pegang omongan. Iya. Gitu. Nah, tapi untuk saat ini, ya gue belum bisa ngasih yang terbaik buat mereka di saat gue touring. Ke mereka atau ke cewek tersebut, mereka belum melihat nilai bukti dari omongannya itu apa, hasilnya itu apa. Jadi hanya yang dia pikirkan hanya buang-buang duit aja, touring ke Bali macam Iya sih. Jawa. Iya. Itulah. Makanya gua agak berat-berat untuk pamitan buat touring, buat motoran jauh-jauh gitu. Makanya gua bela-belain untuk beliin motor bini gue supaya ya itu kalaupun motoran bareng gitu. Kalaupun biasanya kalau kita bawa
bawa satu motor berdua, biasa kita bagi tugas tuh. Istri gue yang boncengin gue di depan, nah gue di belakang. Begitu ada motor nganggur, ya udah gue samperin lagi. Sama aja. Kunci teh lagi. Nah kalau misalkan gue tanya sama lo, tiba-tiba lo dapat pasangan perempuan yang memang hobinya motoran juga. bukan motoran juga. Kalau motoran juga hobi yang enak sama. nih. Hobinya beda, terus tiba-tiba lu yang nggak diperhatiin sama dia. Oh, oke. Gimana tuh? Kalau itu sih sangat berat ya Mas, hati menjawab. Tuh, egois lo berarti iya. lo. Mau Bisa dimengerti dong. dia nggak mau mengerti. Tiba-tiba cewek lu Tapi untuk semuanya sih kita bisa luruskan secara baik-baik sih. Karena hobi nggak bisa melarang apapun, karena ya di saat kita memerlukan hal itu, hobi juga di saat kita boring atau kita lagi bete atau segala macam, hanya hobi lah yang bisa menemankan diri kita selain pasangan. Sebenarnya gitu Mas. Ya. Ya, betul. Jadi buat lu tuh hobi apa? Hobi gue ya buat satu di saat gue bete atau di saat emang hobi gue bisa mencari pencarian atau memberikan manfaat bagi gue, ya kenapa nggak harus gue jalanin terus. Berarti Pengalaman touring gue sih sebenarnya alhamdulillah selama gue touring sih Mas, banyak pengalaman di luar sana, termasuk kayak kemarin gue touring sekarang Mas Indro Warkop itu Mas Haryono, perjalanan touring dari Jakarta sampai ke Jogja bareng beliau, dan beberapa artis YouTuber juga yang suka motor ya. Alhamdulillah di situ ada pengalamannya sampai ya berkesinambungan bahwasanya hobi motor itu bukan hanya hobi biasa tapi bisa menjalin silaturahmi sama lain gitu Mas. dan siapa tahu nanti itu bisa jadi ladang lu untuk mencari nafkah ya. Iya. Betul. Amin. Syukur-syukur lu juga bisa dapat jodoh di sana ya. Amin. Ya, tapi kalau misalkan emang lu Amin. juga masih single, kebetulan juga Mas Indro juga kayaknya lagi single deh. Lu deketin aja. Enggak. Mana acara Black Angel berarti ya? Iya. Oke, kalau gitu Bro Dipoy, terima kasih Tangerang, banyak thank you. sudah mau sharing sama kita di Curhat Sebelum Imsak ya. Semoga hobi lu tetap bisa memberikan manfaat positif buat lu dalam segala hal apapun itu, dan semoga pasangan lu nanti bisa nerima hobi lu. ya, Oke? benar. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih sudah gabung sama kita di Curhat Sebelum Imsak. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Ngomong-ngomong soal touring tadi, ada satu hal touring yang nggak disukain istriku akhirnya. Apa itu? Ketika touring atau motoran ke arah gunung, naik trail. Maksudnya beda jalur. Kalau touring kan jalan alus, Ya. kemana-mana luar kota. Ini padahal cuma ke arah Sentul sana, tapi yang benar-benar blank, nggak ada sinyal. Itu Ayu nggak begitu suka. Khawatir soalnya. Khawatir. Iya, itu dia. Karena Iya. kita masuk hutan, gunung, dan itu sinyal nggak ada. Iya. Jadi masuk mulai jam 12 malam, sampai besoknya sore baru ada. Jadi dia khawatirnya di situ. Gue nggak begitu suka deh kalau lu itu gitu. Bener, karena Jadi- hilang kan. Iya. Kita juga di rumah pasti mikirin, istri tuh di rumah pasti mikirin, aduh gimana ya, ini gimana ya, Iya. ini kenapa ya, ada apa ya gitu. Yang khawatir bukan cuma istri lo Sob, tapi tukang voucher. Tukang voucher depan rumah. Ya kan kalau dianya hilang, beli voucher nggak ada dong, berkurang satu dong. Iya. Masih zaman aja beli voucher. Sombong banget, sombong banget ya. Ya kan minta wifi. Oh wifi, apalagi di hutan nggak ada wifi dong. Oke, kita sebelum tutup CSI hari ini, pagi ini, kita bacain lagi komen-komennya. Bener tuh, ada yang bilang nih ya, hobi gue dulu ngumpulin uang logam buat begadang sama Wendot buat main QQ di gedung G. Kalau kagak punya duit, beli nasi pecel, tempe, patungan 2000-an dimakan bareng. Siapa itu? Inul buka peta. Itu nggak tahu siapa, yang penting namanya Inul buka peta. Wah, kok tahu nama ABG Kuliahan gua? berarti. Iya, di gedung G UKM. Iya, bener. Ngumpulin uang logam, bener ngumpulin uang logam. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Kerja, kalau zaman kuliah mah kerja. Masa nyariin uang logam? Ya mungkin juga sih. Mungkin Bapak lupa. Waduh, seneng banget komennya dibaca. Kok bisa sama kayak Om Isa waktu kecil suka nyari duit yang jatuh. Iya kalau benar, sudah itu dapat ada, seneng seneng banget. Iya, sama. Asli. Kalau nggak nyari di sofa.
Kalau zaman dulu tuh waktu masih kecil tahu gak nyari di ini nih di lipetan. Di pinggir. Kan suka nyemplung tuh Gue sob. malah dapetnya upil gitu. Jorok dong. Tapi juga ada kan kalau kita pernah nggak sih ke pelabuhan gitu yang lempar koin? Oh iya. Ada juga duit Iya. nyebur sama nyebur gitu. Benar. Terus ada lagi selamat sahur Pak Wen, Bunda Ayu dan Pak Isa abis Hobi. maghrib. Hobi mancing. Nih ada nih Rida Muhammad Rida. Hobi saya mancing, renang. Jadi renang sambil Jadiin mancing satu aja ngapain dipisahin. Udah, lu renang sambil mancing. Ini salah satu hobi yang menurut gua agak males untuk memulai mancing loh. Karena menurut gua tuh pada saat mancing itu kan nggak langsung dapat gitu ya. Belum tentu Bingung. juga malah. Iya, bingung ngapain gitu pada saat nunggu ngapain gitu, menunggu sebuah ketidakpastian gitu. Iya sih. Gue bingung orang-orang yang hobi mancing tuh, wah gila. Itu top ya kesabarannya, iya, itu iya. top. Ya banyak Banyak. yang suka mancing tuh banyak banget. Bukan Orang banyak yang di suka empang mancing. yang jelas udah ada ikannya belum tentu dapat loh. Iya. Betul. Hobi mancing. Itu kalau yang hobi mancing bukan banyak uang, banyak skillnya, Terus banyak waktunya. Sama banyak masalah di rumah, jadi mending di empang gitu. Gitu. Berharap dapat ikan duyung ya. Berharap dapat ikan hobi duyung. tuh sepak bola dan bonek. Bonek dari Sandi Permana. Oh, Wani. Begadang sampai pagi kagak kuliah nih. Gimana sih? Ini siapa nggak sih? kuliah. Inul Bukapeta siapa sih nih? Begadang sampai pagi sampai nggak kuliah, gimana ceritanya ya? Iya insomnia waktu zaman ayah kuliah dulu ayah insomnia gitu. Oh jadi ini Wendy Efternya. Iya. Ini siapa ya? Inul Bukapeta kurang ajar banget. Coba sebutin nama aslinya deh. Terus apa lagi? Tinggal buka semuanya Pak Wendy dong. Iya bener. Oke, sebelum kita tutup nih, karena udah jam 4:07, kita tentukan siapa yang berhak mendapatkan THR kali ini. Oke. Dari yang penelpon tadi? Ya. Berarti? Yang mana? Itu yang mana? Oh. Oh iya. Hah? Gimana? Ya. Seru? Oke? Oke. Setuju? Silakan, Bunda. Jadi yang berhak mendapatkan uang THR dari Wendy. Jangan dong, jangan dari kita, dari kita juga. Oke, pokoknya yang berhak mendapatkan uang THR senilai Rp200.000 langsung kita transfer sekarang juga. Ya, itu minta yang nomor beruntung. rekeningnya, langsung kirim nomor Ya. rekening. Kalau kita sebutin nama kalian. Namanya adalah Diki Palembang. Namanya siapa kok di Palembang itu siapa? Diki. Ya namanya siapa di Palembang itu? Diki. Diki. Iya di Palembang. Iya. Siapa namanya? Diki. Diki. Oh Diki. Diki. Palembang. Diki, bukan Diki Mabok nih, Palembang. mabok nih. Ini hobi yang nggak bener ini nih. Sampai ke bawah-bawah. Diki Palembang, Iya. jangan lupa langsung WA kita nomor rekening kamu ya. Terima kasih Diki karena cerita lu udah menginspirasi buat kita juga nih untuk tetap semangat bersenang-senang dengan hobi kita yang kita nggak pernah tahu nih ternyata suatu saat nanti itu bisa jadi ladang kita untuk mencari nafkah gitu. Iya. Kesempatan kita untuk mencari nafkah juga. Betul. Nah, karena ada nih hobi pelihara hewan terutama kelinci. Ngumpulin uang saku sekolah beli Senin Kamis mati, nanti beli lagi. Oh, disembelih maksudnya. Oh, itu berarti lu dagang sate. Dagang sate. Sate kelinci. Ya Allah. Puasa. Hobi kicau burung. Karena suara burung enak didengar dan punya karakter. Iya, itu Iya, juga betul. seru tuh. Itu juga Iya. seru. Punya hobi burung tuh ya apa ya menghibur lah ya. Apalagi Iya, pagi-pagi suara ya. gitu kan. Pasti yang namanya pagi-pagi burung kita kan pasti Pada pada bangun. bangun. Ya kan? Iya. Nah, iya bener. Iya emang bener. Bunyi ngoceh. Ngoceh gitu. Kadang-kadang butuh diperhatikan Iya. pada saat dia bangun tuh gitu. Iya. Semprot. Dirawat, iya. Oke. Harus disentuh, dibelai, dikasih perhatian. Ya burung beneran. Iya, oke. Itulah masalahnya dengan burung. Oke, selamat sekali lagi buat Diki di Palembang dan mohon maaf buat Dipoy sama satu lagi Erlangga. Erlangga di Bandung. Belum dapat rezekinya. Iya. Tapi terima Iya. kasih udah gabung sama kita di Curhat sebelum imsak Nanti gabung pagi lagi ini. mungkin di episode-episode selanjutnya. Iya. Ya, tapi kita prioritasin buat orang-orang yang belum pernah menelpon ke kita. Jadi tunggu kalau mau dapetin THR, tunggu kita setiap jam 3 pagi hanya di WND Cagur Televisi. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Dadah. Selamat berpuasa.